Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, saya ulangi ya. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung acara. Ya, berarti insya Allah hari ini kita khatam ya ilmu mantik ya. Ya, tapi saya mau ingatkan, kalau khatam pertama kali ilmu apapun, jangan sampai teman-teman sudah berhenti belajar. Ya. Jadi pesan saya terus belajar karena ini baru pembukaan gitu. Masih ada jalan-jalan yang harus teman-teman lalui. Oke, alhamdulillah lagi saya sudah diberikan sehat juga, teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Karena kemarin saya juga terima kasih ada pengunduran acara khataman karena beberapa hari kemarin saya agak sakit gitu. Agak sakit. Walaupun sekarang juga sebenarnya sedikit memaksa gitu. Sedikit memaksa. Tapi nggak apa-apa. Semua hadir ini kan demi siapa? Enggak. Ya demikian lah. Masa demi kalian? Iya, demikian lah. Ngapain demi kalian gitu kan? Iya. Emang kalian siapa gitu kan? Iya. Nah, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah selesai merampungkan apa yang dimaksud dengan kias. Baik pertama yang kita bahas adalah kias iktironi, yang kedua adalah kias istisnai. Di mana kias iktironi dan istisnai itu sebagaimana yang sudah kita ketahui, dia itu termasuk pembagian kias bi'tibari surah. Jadi ditinjau dari segi gambarannya, dari segi formanya. Tapi di sana ada pembagian kias ketika dia itu ditinjau dari segi materi. Materi apa? Materi yang merangkai kias tersebut. Nah, kemarin kan sudah itu ditinjau dari segi gambaran kiasnya. Bentuknya itu seperti apa? Tapi sekarang yang akan kita bahas adalah kias bi'tibari madah. Bi'tibari madatihi. Jadi kita tinjau pembagian kias itu berdasarkan materi atau hal yang menyusun kias tersebut. Sehingga hal tersebut dikatakan atau disebut dengan as-sinaat al-khamsu. Apa saja as-sinaat al-khamsu itu? Yang pertama ada namanya al-burhan, yang kedua ada namanya al-jadal, yang ketiga ada namanya al-khitobah atau khotobah, yang ketiga namanya syair, yang keempat ada namanya mughalatoh. Itu. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang permasalahan-permasalahan itu, Musonif atau Imam Akhdari
beliau menyebutkan di sana ada namanya bab lawahikul qiyas. Lawahik itu jamak dari lahik. Lahik itu artinya yang mengikuti. Tapi dia itu sebenarnya bukan kias yang dimaksud di dalam ilmu mantik kodim ini. Tapi dia itu serupa dan dia itu mengikuti kias, model kias yang kita pelajari itu. Kalau Imam Akhdari beliau menyebutkan beberapa. Salah satunya ada namanya al-istiqra. Dan yang kedua ada namanya tamsil. Jadi di kitab Sulam itu bab lawahikul qiyas, beliau itu menyebutkan yang pertama ada namanya, beliau membedakan yang pertama ada namanya al-qiyas al-mantiki. Kemarin sebagaimana yang kita pelajari dan kita sudah mengetahuinya atau biasa disebut dengan silogisme. Yang kedua ada namanya al-istiqra. Nah, al-istiqra ini biasa dibahasakan dengan metode induksi. Itu. Yang ketiga ada namanya tamsil. Tamsil ini biasa disebut dengan analogi. Nah, teman-teman biasanya pasti itu ya, pasti apa? Sering mendengar atau menjumpai orang yang mengatakan, saya menganalogikan suatu permasalahan ini dengan permasalahan yang lain. Gitu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan analogi itu? Apakah dia itu hanya sebatas, kita itu hanya sebatas ikut-ikut saja, tapi nggak tahu maksud daripada analogi itu? Atau gimana? Kebanyakan kita itu hanya, analogi itu kita hanya menyerupakan gitu kan. Sebatas menyerupakan saja gitu. Padahal di sana enggak, ada beberapa syarat, ada beberapa hal yang harus ditinjau. Kalau analogi biasa disebut dengan kias usuli. Nah, ini nanti yang dibahas dan menjadi perhatian dan yang diperhatikan oleh ulama-ulama usul fiqh. Jadi kalau teman-teman nanti belajar ilmu usul fiqh, khususnya teman-teman yang mau ambil jurusan syariah Islamiyah, sini ada yang banyak yang mau ambil syariah? Banyak? Oh, salah satunya Mas Soleh ya. Nah, ini Mas Soleh ini ternyata mau ambil itu juga apa? Syariah Islamiyah. Itu. Ada yang mau ambil Dirosat Islamiyah? Siapa? Fatih? Oh, enggak. Fatih kelihatannya enggak kuliah ya. Enggak. Nah, nanti teman-teman kalau belajar ilmu usul fiqh nanti yang dibahas itu tadi kias usuli. Kias usuli kalau di kitab-kitab ilmu mantik biasa disebut dengan at-tamsil. Biasa dibahasakan dengan at-tamsil atau bahasa analogi. Sedangkan yang selanjutnya ada namanya al-istiqra. Sebagaimana kemarin awal banget ketika kita belajar perbedaan antara mantik kodim dan mantik hadis itu letaknya di sana. Kalau mantik kodim yang kita pelajari sekarang itu berfokus pada bagaimana sih cara kita merangkai suatu argumentasi dengan tepat. Sedangkan mantik hadis fokusnya itu penelitian. Meneliti sesuatu hal. Sehingga kalau penelitian berarti orang yang meneliti itu dia harus mengobservasi suatu objek atau suatu sampel, kemudian mengobservasi sampel yang lain, kemudian yang lain lagi sehingga memiliki dan mencapai suatu titik temu di mana titik temu itu bisa kita pahami sebagai kaidah yang bersifat umum. Sehingga kalau kita ingin istilahnya mentamyiz atau istilahnya ingin memisahkan atau ingin mengetahui perbedaan antara keduanya itu mantik kodim dan hadis atau nanti teorinya atau metodenya dikatakan sebagai metode induksi. Kalau di mantik hadis disebut dengan istiqra. Kalau mantik kodim dia itu adalah kias al-mantiki ini. Ada disebut dengan metode deduksi. Di mana mantik kodim dia itu ketika kita menyusun suatu argumentasi berangkat dari sesuatu yang bersifat universal. Sehingga nanti natijanya atau konklusinya bersifat parsial atau juz'i. Berangkat dari sesuatu yang kulli, muaranya nanti di sesuatu yang bersifat juz'i.
Sedangkan al-istiqra atau yang digunakan mantik hadis nanti dia berangkat dari sesuatu yang bersifat parsial atau bersifat khusus nanti sampai kepada sesuatu yang bersifat kulli atau universal. Paham ya perbedaannya ya? Apa contoh misal istiqra? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak contoh istiqra? Apa? Kenapa? Iya, enggak berangkat dari sesuatu yang parsial sehingga nanti menghasilkan natijah yang bersifat juz'i atau universal. Apa bersifat kulli atau universal? Contohnya gampang, seperti kalau teman-teman, nah ini, siapa yang belajar qatrun nada di sini? Ah, azam. Ah, belajar qatrun nada kan? Sudah belajar qatrun nada kan? Iya. Siapa lagi? Siapa? Nabila. Iya, beneran nggak? Sudah belajar qatrun nada? Oh, belum. Yang teman-teman Banat ada yang sudah belajar qatrun nada? Enggak, wajah-wajah kelihatannya rata-rata wajah Tuhfasania semua ini. Iya. Ya. Saya lihat dari ujung sampai ujung ini wajah-wajah Tuhfasania semua ini. Ya. Iya. Kalau di sini banyak yang apa yang sudah belajar Qatrun nada, Azam, Mas Azam, Mas Soleh, Mas Torik dan lain sebagainya sudah banyak. Contohnya gampang, kalau di Qatrun nada kan Syekh Ibnu Hisam beliau ketika mempresentasikan atau beliau itu menjelaskan tentang kalimat di mana al kalimatu itu qaulun mufrad, benar nggak? Benar atau salah? Iya kan? Di mana beliau itu mengistiqra, dari mana beliau mendatangkan kesimpulan, mendapat suatu kesimpulan, kenapa kok al kalimatu itu qaulun mufrad? Iya, berangkat dari meneliti kalimat-kalimat Arab itu sendiri. Dari apa? Al kalimatu imma ismun, iya, imma ismun au fi'lun au harfun. Wa kullu ismin wa au fi'lin au harfin, dia itu kaul mufrad kan? Sehingga nanti natijanya al kalimatu kaulun mufrad. Itu salah satu contoh. Kalau di kitab Usul Fiqh, di kitab Al-Mustasfa salah satunya, kitabnya Imam Ghazali, salah satu kitab rujukan Usul Fiqh Thorekoh Mutakalimin, kitabnya yakni kitab Al-Mustasfa yang dikarang Imam Ghazali, salah satunya beliau mencontohkan istiqra itu tentang witir. Witir, permasalahan witir di madhab Syafi'i itu dia itu pakai metode istiqra. Apalagi metode istiqra contohnya masalah haid. Masalah haid juga itu juga permasalahan istiqra yang dipakai di apa di madhab Syafi'i juga oleh Imam Syafi'i bahkan dulu itu. Makanya permasalahan ini menjadi suatu, kalau saya mengatakan seperti ini bisa menjadi suatu jawaban. Misal andai kan ada orang yang mengatakan, kenapa kok kamu belajar ilmu mantik itu? Padahal imam-imam terdahulu nggak belajar ilmu mantik itu. Jawabannya apa? Bukan istiqra. Jawabannya apa? Karena makna yang terkandung di ilmu mantik atau ilmu logika itu sudah terpatri di akal a'imma al-arba'ah dan ulama-ulama yang lain. Sehingga mereka ketika tidak belajar ilmu mantik pun tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena memang sudah memiliki makna-makna seperti itu. Dan akal manusia itu sebenarnya secara tabiat itu seperti itu. Tapi seringkali saya ingatkan, karena kita hidup di zaman yang serba tidak jelas gitu kan. Zaman sana sini gitu kan gejolaknya.
Syubhat itu masuk, syubhat A, B, C, dan D. Akhirnya akal kita nggak bisa kita manfaatkan, nggak bisa kita optimalkan sebagaimana yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya kita butuh dengan ilmu. Di mana ilmu itu tugasnya untuk apa? Untuk mencari puzzle-puzzle yang dia itu belum tertata. Istilahnya gitu. Itu adalah lawahikul qiyas. Nah, selanjutnya baru masuk di pembahasan ada namanya as-sinaat al-khoms. Sinaat al-khoms bagaimana tadi yang saya katakan itu masuk hujjah. Jadi kalau Imam Akhdari beliau mengatakan wa hujjatun nakliyatun akliyah. Jadi hujjah itu ada dua. Ada hujjah yang bersifat nakli dan hujjah yang dia itu masuk dalam cakupan akli. Hujjah akli itu murni pure 100% hujjah itu terbangun dari sesuatu yang bersifat akli atau rasional. Sedangkan hujjah nakli dia itu gabungan antara dalil akli dengan dalil rasional. Nah, hujjah akli ini nanti ada dua. Ada yang dia itu bersifat yakin, ada yang dia itu bersifat ghairu yakin. Hujjah yang bersifat yakin dia disebut dengan al-burhan. Jadi al-burhan ini nanti yang kita bahas di mana tadi yang saya sampaikan ada namanya as-sinaat al-khoms. Apa 5 sinaat itu? Atau kias-kias yang apa mada-mada yang membangun kias itu? Ada yang disebut dengan yang pertama adalah al-burhan. Burhan ini nanti yang bersifat yakin. Selain daripada burhan, yang keempat ini dia itu ghairu yakin. Ghairu yakin ini ada beberapa hal yang masih ditolerir dan masih boleh dipakai. Apa yang boleh dipakai? Yang pertama ada yang namanya khotobah. Itu masih boleh dipakai. Yang kedua ada namanya jadal. Jadal itu juga masih boleh dipakai. Kalau biasa di buku-buku, khitobah atau khotobah itu biasa diistilahkan dengan retoris. Retorika. Kan? Kalau teman-teman mendapati kata retorika itu berangkat dari kata itu. Retoris itu. Yang kedua ada namanya jadal. Kalau jadal biasa diartikan sebagai sesuatu yang bersifat dialektis. Jadi kias yang bersifat dialektis. Atau disebut dengan dialektika. Itu namanya jadal. Sedangkan yang kedua, syair sama safsato, dia itu sudah nggak bisa dipakai untuk berhujjah. Tentu memiliki alasan kenapa dia nggak bisa dipakai. Yang pertama, kita akan bahas yang ghairu yakin dulu. Yang ghairu yakin pertama adalah ada namanya khotobah. Ya, pertama tadi ya, yang masih boleh dipakai itu ada namanya khotobah. Khotobah itu apa gitu? Jadi khotobah itu dia itu adalah suatu kias atau matarokabat min mukoddimatin makbula au madununa. Jadi dia itu terangkai daripada mukoddimat. Mukoddimat kemarin ketika saya mengatakan Faiz itu ganteng. Dan setiap cowok yang ganteng dan setiap yang ganteng itu disukai banyak azhariat misal. Nah, dari kata Faiz ganteng dan setiap ganteng disukai banyak azhariat itu namanya mukodimah. Atau dalam bahasa kerennya adalah suatu premis. Premis itu bahasa kerennya. Nah, ketika ada suatu kias yang dia itu terangkai daripada mukodimah makbula atau madnuna. Ini. Makbula itu adalah mukodimah atau premis yang datang dari orang yang dipercaya. Itu namanya makbula. Jadi ketika teman-teman kembali ke rumah gitu. Kemudian nggak ke rumah karena sekarang kita kan zamannya itu ya, zamannya apa? Sosial media. Jadi tahu keadaan rumah juga lewat sosial media. Nah,
ketika saya masih di sini, kemudian kita andaikan si siapa Mas Soleh ini pulang alatul di Indonesia, kemudian jadi kiai besar gitu, jadi orang yang terpandang. Jadi Faiz ini pulang-pulang jadi ketua umum Muhammadiyah misal. Misal. Iya, saya misalkan sampean yang mengamini gitu. Kemudian Faiz ini kan menjadi orang yang terpandang ya. Menjadi orang yang terpandang otomatis dia itu juga dipercaya oleh banyak orang. Gitu. Karena apa? Karena dia menjadi tokoh agama. Nah, ketika Faiz mengatakan apapun yang keluar dari lisan Faiz, baik dia itu sifatnya itu ghairu yakin ataupun yakin, karena kita nggak bisa menimbang kalau premis-premis itu bersifat yakin, maka dia disebut dengan muqaddimah makbulah. Jadi misal Faiz mengatakan, oh apa sholat itu tidak wajib gitu kepada ini misal sholat itu tidak wajib. Nah punya fatwa baru Faiz ini. Kemudian dia juga mengatakan kita harus menikah lebih dari 4 gitu. Misal, padahal secara syariat itu nggak diperbolehkan gitu kan. Karena orang-orang nggak bisa menimbang kalau premis-premis itu adalah sesuatu yang ghairu yakin atau dia itu bersifat yakin. Karena orang-orang menganggap kalau yang keluar daripada lisan Faiz itu adalah, di mana Faiz itu adalah orang-orang yang dia itu adalah orang yang dipercaya, maka mukodimah tersebut disebut dengan mukodimah makbulah. Yang kedua, atau dia itu terangkai daripada mukodimah madnunah. Madnunah itu sesuatu yang disangka berdasarkan prasangka. Itu madnunah. Ya. Jadi yang pertama, ketika kias itu terangkai daripada mukodimah makbulah atau madnunah, di mana makbulah itu adalah premis yang keluar dari orang yang dipercaya. Madnunah itu dia itu adalah premis yang disangka berdasarkan prasangka. Kebenaran itu hanya berdasarkan prasangka saja. Ya, misal contoh, saya ambil contoh. Misal Mbak, ini namanya siapa? Nada. Misal Mbak Nada melihat dia itu melihat Mas Torik. Misal Mbak Nada curi-curi pandang kepada Mas Torik misal. Mas Torik ini ya, bukan Mas Torik yang pang ya. Mana? Bukan Mas Torik yang pang. Itu satunya itu Torik pang itu. Kalau ini Torik Soleh gitu. Karena duduknya deket Mas Soleh itu kan. Jadi ketularan Soleh. Misal, Mbak Nada itu Nada curi-curi pandang ke Mas Torik. Dan setiap perempuan yang curi-curi pandang kepada lawan jenis, maka dia bisa dipastikan, maka dia itu suka. Misal. Sehingga kesimpulannya Mbak Nada itu suka. Itu. Nah, itu kan berdasarkan prasangka. Iya kan? Itu berdasarkan prasangka saja. Iya. Kan duduknya gini, sebelahan gini kan, curi-curi pandang itu. Oh, ini Mas Tori gini. Gitu. Ya, siapa tahu bisa nerawang gitu kan. Ini kan. Siapa tahu bisa nerawang gitu kan. Hmm. Itu namanya apa namanya tadi? Madenu, madununa, dan dia itu disebut dengan khitobah. Yang kedua ada namanya jadal. Kalau jadal ini dia itu terangkai dari mukodimah masyuro sama musallama. Masyuro itu mukodimah yang memang orang-orang itu mengenalnya. Gitu. Enggak ditimbang kalau dia itu bersifat yakin atau tidak. Yang penting dia itu bersifat terkenal, masyhur. Perkataan itu bersifat masyhur. Contohnya apa? Oke, contohnya itu misal ketika kita mengatakan al ilmu nurun. Ya. Al ilmu nurun ini bahasa Indonesia ya, apa bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Karena nurun kalau bahasa Jawa itu nyontek artinya. Al ilmu nurun. Berarti ilmu itu nyontek itu. Sehingga kita kalau ingin mendapatkan ilmu, kalau kita sekolah harus nyontek enggak gitu.
Tapi al ilmu nurun itu maksudnya itu ilmu itu cahaya. Di mana premis ini al ilmu nur itu kan masyhur. Orang-orang banyak yang tahu. Gitu. Kita di sini tahu nggak? Tahu semua insya Allah ya. Tahu. Itu namanya masyhur. Ketika itu kita pakai itu disebut dengan jadal. Itu yang pertama itu masyhur. Yang kedua, kadang dia itu terangkai dari musallama. Musallama itu adalah premis yang dia itu ketika kita adu argumentasi dengan orang, kemudian lawan debat kita itu musallam. Musallam itu menerima argumentasi itu, maka itu juga disebut dengan muqaddim, apa dia disebut dengan masuk dalam kriteria jadal juga. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya syair. Kalau syair ini, syi'run ini dia itu terangkai daripada muqaddimah yang bersifat mutakhayyilah. Mutakhayyilah itu bersifat ilusif, khayalan. Jadi premis-premisnya itu bersifat khayalan. Nah, sesuatu yang bersifat khayalan ini ketika kita pakai dalam menyusun apa istilahnya kias, maka dia itu masuk dalam kategori syair. Dan syair ini juga nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena memang tujuan daripada syair ini, dia itu tujuannya ingin mendapatkan simpati dari orang. Ingin menyentuh hati orang. Ingin menyentuh jiwa seseorang atau pendengar. Sehingga ketika kita berargumentasi, di mana kalau kita berargumentasi itu dasarnya pasti akal. Namun syair ini dia itu didasarkan dengan perasaan. Ya. Jadi beda ya, ketika kita ingin kita mendatangkan suatu argumentasi atau kita ingin membuat suatu puisi, itu menjadi dua hal yang berbeda, ranahnya berbeda. Kalau kita ingin mendatangkan suatu puisi, berarti kita harus mendatangkan suatu tasbih-tasbih atau penyerupaan atau hal-hal yang bersifat khayalan. Khayalan tingkat tinggi istilahnya gitu. Tapi kalau argumentasi harus berdasarkan fakta. Atau mungkin bukan berdasarkan fakta, tapi sesuatu yang kita timbang dengan akal dan dia itu bersifat yakin. Atau mungkin kalau nggak bersifat yakin, khairu yakin, tapi dia itu masih bersifat don di bawahnya. Itu kita masih boleh memakai, walaupun nanti ketika kita memperdebatkannya, itu masih bisa diperdebatkan. Yang terakhir ada namanya safsato. Kalau safsato ini, dia itu adalah burhan. Di mana burhan, dia bukan burhan, dia itu adalah suatu kias, di mana kias ini dia itu terangkai daripada muqaddimah atau premis yang menyerupai suatu kebenaran, tapi dia bukan suatu kebenaran. Ya, dia itu menyerupai suatu kebenaran, namun dia bukan kebenaran. Misal, ketika saya mengatakan, oh, dibalik sih, misal apa? Nah, ini adalah Masjid Al Azhar. Ini adalah Masjid Al Azhar. Benar atau salah? Hmm? Benar atau salah? Nah, yang benar itu ini adalah gambar dari Masjid Al Azhar, bukan Masjid Al Azhar itu sendiri. Nah, tipologi orang-orang sofis ini, makanya burhan ini, apa kias ini dikatakan sebagai safsato. Safsato itu diambil dari kata safsatoiyah. Jadi dulu di masa Yunani kuno ada kelompok namanya safsatoiyah, atau biasa dikenal dengan kaum sofis. Jadi kaum sofis ini istilahnya itu kalau kita bahasakan ini ingin mencari ribut saja. Ingin mencari ribut dan tujuannya mereka ingin menggoyahkan iman orang. Itu namanya kaum sofis. Dan argumentasi-argumentasi yang dipakai itu bukan sesuatu yang bilhak. Bukan sesuatu yang benar.
Namun dia itu adalah syabihan bil haq. Dia itu adalah argumentasi yang menyerupai suatu kebenaran. Sehingga orang awam atau mungkin orang yang dia itu nggak cermat atau kurang cermat akan memahami kalau itu adalah sesuatu hal yang benar. Oh, itu adalah sesuatu yang mutlak benar. Tapi kalau kita cermati lagi, kalau kita teliti lagi, dan kalau kita pahami lagi, ternyata dia itu bukan suatu kebenaran, tapi sesuatu yang menyerupai kebenaran. Nah ini, nanti kalau teman-teman belajar kalau di kitab-kitab apa ilmu kalam, mungkin nanti akan dikenalkan dengan 3 golongan dari Sabsato'iyah. Ada namanya Al-Indiyah, Al-Inadiyah, sama Al-Adriyah. Dia masing-masing ini nanti punya corak dan cara pandang tersendiri menyikapi sesuatu. Bahkan kalau di kitab Aqaid Nasyafi itu, kalau di syarahnya mungkin kalau kita mengkaji syarahnya, syarah terbaik daripada Aqaid Nasyafiyah itu salah satunya adalah syarahnya Imam Sa'duddin Taftazani. Itu yang mengarang kemarin ada saya kenalkan namanya, ada nama kitab Mantik Mutawasid namanya Tahdhibul Mantik. Tahdhibul Mantik wal Kalam. Itu yang mengarang adalah Imam Sa'duddin Taftazani. Di mana Imam Sa'duddin Taftazani, beliau mengarang kitab Tahdhibul Kalam itu dengan sekali baca, membaca kitab Risalah Samsiah. Bayangin, sekali baca bisa ngarang kitab. Sampean sudah berapa kali baca? Iya. Berapa kali baca kita? Sulam berapa kali baca? Kemarin yang khatam Isa Huji. Iya, bisa ngarang kitab. Nggak bisa kan? Gitu. Bahkan sudah ada beberapa teman sudah khatam Isa Huji. Sekarang diulangi lagi. Belajar mantik. Itu masih belum bisa. Nah, justru sampean tanya saya, sampean yang ngajar tapi kok belum bisa ngarang kitab gitu, harusnya gitu. Harusnya. Kalau teman-teman kritis harusnya gitu. Tapi takut suul adab kan? Tapi nggak ada. Misalnya orang Muhammadiyah itu nggak takut suul adab. Nah, ini saya singgung aja gitu kan. Bener nggak? Bener kan? Iya bener. Orang-orang Muhammadiyah itu nggak takut suul adab. Tapi kalau sudah ilmunya nggak manfaat baru nyadar. Oh ternyata saya itu suul adab dulu ya gitu. Harusnya baru gitu. Oke, kembali. Tadi di mana? Sampai mana? Safsato iya. Nah, tadi di kitab Syara Aqaid Nasafi, bahkan Imam Sa'duddin Taftazani Sahibul Makosid, beliau mengatakan kita itu nggak punya jalan gitu untuk meladeni perdebatan dengan orang-orang Safsato iya, lebih-lebih kaum Al-Adriyah. Kalau ingin, kenapa? Karena mereka ketika ditanya misal ini itu apa? Saya nggak tahu gitu kan. Apakah alam ini ada gitu? Nggak tahu saya kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang membingungkan kan. Tipologi mereka seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan apakah alam ini ada? Enggak. Alam ini cuma khayalan gitu. Jadi apa yang kita lihat ini cuma khayalan gitu. Kata mereka enggak ada. Nah, salah satu jalan untuk munadoroh sama mereka atau berdebat dengan mereka, teman-teman siapkan bara api, kemudian apa istilahnya, tangannya ini tangan dia itu kita pegang, kemudian masukkan ke bara api. Setelah dia merasakan atau mengakui kalau api itu panas, udah, itu selesai. Kenapa? Karena memang mereka nggak mengakui adanya suatu kebenaran. Satunya ada satu kelompok yang mengatakan kebenaran itu nggak ada sesuatu yang bersifat mutlak. Satunya mengatakan kalau alam ini atau segala sesuatu yang kita lihat ini dia itu sesuatu yang nggak ada. Ada satu lagi yang mengatakan ketika ditanya apakah ini adalah si A, apakah ini adalah si B, apakah benda ini adalah namanya tab atau benda ini namanya apa, enggak, saya nggak tahu gitu. Nah, itu kan sulit gitu. Sehingga satu-satunya munadoroh ya seperti itu kata Imam Sa'duddin Taftazani. Saking sulitnya ngajak ngobrol dengan mereka. Makanya burhan ini kias ini namanya sabsato. Itu. Namanya safsato.
Itu yang pertama. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah sesuatu yang bersifat ya yakin. Di sana ada sesuatu yang dia itu ghairu yakin, sesuatu yang bukan bersifat yakin. Sedangkan yang kedua ada sesuatu yang bersifat yakin. Sesuatu yang bersifat yakin ini dia disebut dengan al-burhan. Nah, apa saja kias yang dia itu tergolong dan masuk dalam kategori al-burhan ini? Sehingga burhan ini sesuatu yang bersifat yakin. Jadi kalau teman-teman ingin mendatangkan suatu kias atau ingin berargumentasi, kok kias teman-teman premis-premisnya terbina dari beberapa mukodima atau premis yang akan kita pelajari ini, maka sudah dipastikan itu adalah sesuatu yang bersifat yakin. Dan lawan bicara kita seyogianya atau wajib untuk memusalamahkan dari argumentasi kita. Itu. Kalau nggak memusalamahkan itu biasanya orang-orang yang kolot. Biasanya orang-orang yang kolot atau fanatik buta. Apa saja premis-premis yang dia itu bersifat yakin? Ada. Yang pertama ada namanya al-awwaliyat. Al-awwaliyat ini dia itu adalah suatu hal atau dia itu adalah suatu premis yang dimana perkara ini dihukumi oleh akal sebagai sesuatu yang yakin dengan hanya mentasawurkan dua sisinya. Misal, ketika saya mengatakan satu itu setengah daripada dua. Saya cuma kita atau sebagai manusia cuma mentasawurkan satu dan dua. Itu kita sudah bisa menghukumi kalau itu adalah sesuatu yang bersifat yakin. Nah, dari sinilah maka dia disebut dengan al-awwaliyat atau biasa kalau di kitab sebagian kitab biasa didiksikan dengan al-badihiyat. Gitu. Yang kedua, dia itu premis yang masuk dalam kategori musyahadat. Musyahadat itu adalah suatu premis yang dihukumi oleh akal tentang keyakinannya atau kesifat yakinannya itu dengan apa? Dengan bantuan panca indera. Nah, segala sesuatu yang kita pahami atau yang kita afirmasikan kebenarannya melalui panca indera, maka dia disebut dengan al-muqaddimah al-musyahada. Itu. Tentunya di sana itu tidak adanya pengulangan. Apa pengulangan dalam kita mengetahuinya. Jadi pertama kali saja. Misal ketika saya mengatakan an-naru itu apa misal? Muhriqah. Misal, apa ketika saya melihat api kemudian api itu bisa membakar. Nah, itu kan kita melihatnya, kita mengetahui api membakar itu lewat apa? Panca indera. Nah, segala sesuatu atau muqaddimah yang dia itu diyakini kebenarannya oleh akal dengan bantuan panca indera, maka dia disebut dengan musyahadah. Yang selanjutnya ada namanya mujarrobat. Kalau mujarrobat ini dia juga hampir sama dengan musyahadat. Dia itu adalah suatu argumentasi yang bersifat benar, yakin, dengan bantuan panca indera, namun dia itu adanya tikror, adanya pengulangan dalam penglihatan atau perasaan atau perabaan dan lain sebagainya. Itu namanya mujarrobat. Contoh, biasa kalau teman-teman di Indonesia itu kan banyak rempah-rempahan ya. Misal, saya ambil contoh. Jahe itu bisa meredahkan sakit tenggorokan atau bisa menyembuhkan sakit tenggorokan. Loh, di mana kita tahu kalau jahe itu adalah bahan atau dia itu adalah suatu rempah yang dimana rempah itu bisa dan punya fungsi bisa menyembuhkan sakit tenggorokan. Nah, lewat pengalaman dan pengalaman itu dia itu harus berlangsung selama beberapa kali atau bahkan puluhan tahun atau ratusan tahun. Apalagi contohnya? Apa? Yang Mbak Banat biasanya kan tahu tentang perjamuan kan.
Perjamuan. Apa? Madu. Madu bisa apa? Apa khasiat daripada madu apa? Nah, nggak tahu. Berarti nggak bersifat yakin ini. Apa? Apa? Nggak ada yang tahu. Aduh, gimana ini? Calon ibu-ibu nggak ada yang tahu. Madu itu fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh. Apalagi contohnya? Masa cuma madu saja gitu kan? Padahal banyak loh. Di Indonesia dulu kita mengenal apa aja? Ada kunir, ada kunyit, kencur, apa lagi? Laos, apa lagi? Serai, apa lagi? Kayu manis, apa lagi? Itu semua itu kan ada khasiatnya ya. Dan orang-orang itu bisa tahu kalau hal tersebut punya khasiat itu lewat apa? Observasi gitu. Atau lewat pengulangan daripada tikrorul musyahadah tadi. Bisa saja loh. Bisa nggak? Misal Faiz ini dia ya bukan Faiz, mungkin siapa? Tadi Torik ini dia itu menjadi obat kesembuhan bagi kegundaan Mbak Nida. Loh, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, ini saya ajak berpikir loh. Walaupun contohnya nyeleneh gitu kan, contohnya nyeleneh tapi loh, saya ajak berpikir ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa Rick berarti Rick. Aduh, aduh. Ini Mas Torik ini tiwas GR tadi. Bisa gitu. Insya Allah bisa ini. Dalam hatinya gitu. Insya Allah bisa gitu. Oh, ternyata nggak bisa, Rick. Tapi nggak apa-apa, Rick. Masih banyak jalan menuju rahmah. Nah, oke. Yang selanjutnya terakhir. Ini marotipnya. Marotip itu adalah tingkatan dari beberapa sinaat al-khoms tadi yang bisa kita pakai. Sebagaimana satu bersifat yakin, itu kan. Kemudian ada lagi, ada hadsiyat, kemudian mutawatirat juga. Itu yang kurang. Ada hadsiyat sama mutawatirat. Kalau terakhir misal kita ambil satu mutawatirat. Mutawatirat itu sebagaimana yang kita kenal kalau teman-teman belajar ilmu hadis. Ya, ada hadis yang bersifat mutawatir. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Ayo, apa yang dimaksud dengan mutawatir? Mutawatir itu adalah suatu hal mungkin yang dikabarkan oleh banyak orang, di mana banyak orang tersebut tidak memungkinkan dan tidak mungkin mereka itu sepakat dalam kedustaan. Itu namanya mutawatir. Mutawatir ada berapa? Siapa yang mau ambil jurusan hadis? Oh, oh iya bener Pak Is juga ya. Gimana nggak tahu? Aduh. Nah, itu ada namanya mutawatirot. Mutawatirot itu adalah suatu premis di mana premis ini dia itu berupa sesuatu hal yang dikabarkan oleh sesuatu orang atau orang banyak dan orang banyak itu tidak memungkinkan atau tidak tertasawurkan pada akal kita ketika ada orang yang mengatakan itu tentang adanya suatu kebohongan terhadap mereka. Itu namanya muta. Nah, itu juga termasuk yakin juga. Jadi termasuk al-barohin al-yakiniyat. Dia itu masuk dalam cakupan burhan. Jadi mukodimat yang bersifat yakiniyat itu ketika kita pakai dan kita jadikan suatu apa pegangan sebagai argumentasi, ketika kita mau berargumentasi dan mukodima itu kita pakai, maka sudah bisa kita pastikan itu adalah sesuatu yang bersifat yakin. Sehingga sesuatu yang bersifat yakin ini nanti kiasnya disebut dengan al-burhan.
Nah, marotibnya yang tertinggi itu adalah al-burhan. Kenapa? Karena dia itu bersifat yakin. Itu. Yang kedua adalah jadal, posisi yang kedua. Dan yang ketiga adalah khitobah. Di mana ketiga ini burhan, jadal dan khitobah ini dia itu bisa kita jadikan sebagai landasan suatu argumentasi. Kalau syair dan apa safsato dia itu tidak layak kita gunakan sebagai landasan argumentasi. Itu. Itu adalah pembahasan mengenai as-sinaat al-khams. Yang terakhir, ini bab terakhir. Ya. Ini saya ambil poin pentingnya saja. Karena yang menjadi titik acuan sebagai hal yang kita bahas itu adalah al-burhan. Ya kan? Tentu kan? Al-burhan yang kita bahas. Kenapa? Karena kita mau belajar bagaimana cara menyusun argumen yang tepat. Di samping kita menyusun argumen yang tepat dari segi surahnya, gitu kan? Surah kemarin itu berarti kita mengenal ada namanya kias iktironi sama kias istisnai. Kita tahu kan? Gambaran daripada surah itu, forma daripada kias itu kan? Kalau iktironi kemarin, contohnya apa? Coba kasih satu contoh. Sidki, coba kasih satu contoh saja, kias iktironi. Ya. Wa kullu natik mutaharrik bil iroda. Oke. Contohnya, al insan natik. Manusia itu berpikir. Wa kullu natikin dan setiap sesuatu yang berpikir mutaharrikun bil iroda. Dia itu adalah sesuatu yang bergerak dengan irodanya atau kemauannya. Sehingga natijah yang dihasilkan atau konklusi yang dihasilkan dari kita menyusun beberapa premis tadi, baik dia itu adalah premis minor dan mayornya atau muqaddimah sughra dan kubronya menghasilkan natijah al-insan mutaharrikun bil iroda. Itu contoh daripada qiyas iktironi. Yang kedua, ada namanya qiyas istisnai. Coba sebutkan satu contoh daripada qiyas istisnai, Fatih. Inka natis syamsu toliatan. Wah, gimana Khotrunada ini? Duh. Wah, ini harusnya sampean ini. Aduh, Tufasani ya. Ini harusnya Tufasani ya ini. Nggak bisa membedakan antara isim kana dan khobar kana ini gimana ini? Kana termasuk fi'il apa? Nakis. Kenapa disebut dengan fi'il nakis? Nggak ada. Misal, apa sebutan lain daripada kana? Termasuk amil apa? Amil kan ada dua, amil maknawi sama amil lafdi. Lah, kana itu termasuk amil apa? Hah? Lafdi. Dia itu termasuk amil apa? Lafdi yang apa? Nawasih. Oh, ini. Masya Allah, ini kotoran ada bener kalau ini. Kalau tadi itu Fasania. Oke. Nah, kita tahu in kanati syamsu toliatan fannaharu maujud. Lakinnaha lakinnaha toliatun fannaharu maujud. Nah, itu contoh daripada kias istisna. Nah, istisnai kemarin ada berapa? Ada dua, ada istisnai yang ittisoli sama infisoli. Ya, yang sampean contohkan istisnai yang apa? Ittisoli. Contohnya gampang kemarin yang real aja lah, yang dulu pernah saya kasih gitu kan. Misal, kalau tahun ini, kalau tahun depan ujian saya lancar, maka saya akan pulang, misal.
Akan tetapi gitu, ujian saya lancar. Berarti saya akan pulang. Atau misal kalau saya punya uang, maka saya akan berangkat umroh misal sekarang ya. Kan musim-musim umroh kan ya. Oh, teman-teman saya sudah pada umroh, banyak yang umroh, tapi saya sendiri ini yang belum umroh. Doakan semoga secepatnya bisa umroh ya. Gitu. Tapi kalau haji sulit sih, mahal soalnya. Kecuali Torik, 2 tahun sudah haji. Iya, kecuali Torik, 2 tahun sudah haji. Oke, kembali lagi tadi. Bab terakhir yang akan kita bahas itu ada pembahasan yang namanya bayanu asbabi khotoil burhan. Menjelaskan sebab-sebab kesalahan kita dalam merangkai burhan itu sendiri. Apa maksud daripada burhan itu? Kembali tadi, burhan itu salah satu daripada as-sinaat al-khoms. Di mana dia itu adalah kias yang mukodimanya bersifat yakin. Apa saja mukodimah yang bersifat yakin? Tadi sebagaimana yang kita tahu. Mukodimahnya apa saja? Yang pertama ada namanya al-awwaliyat. Yang kedua adanya namanya musyahadat. Kemudian yang ketiga namanya mujarrobat. Kemudian hadsiyat. Kemudian ada namanya mutawatirah. Nah, kesalahan dalam merangkai burhan itu setidaknya ada 2 tinjauan. Jadi teman-teman harus ini ya, tulis. Walaupun nggak saya tuliskan gitu. Saya sudah capek nulis. Sudah 8 pertemuan nulis terus. Saya ingin melatih imajinasi teman-teman. Jadi ketika saya nulis, jadi ketika saya menjelaskan, teman-teman yang menulis. Istilahnya itu buat mind mapping sendiri. Jadi setidaknya kesalahan dalam merangkai burhan itu ada 2 tinjauan. Yang pertama, tinjauan pertama, dia itu adalah khotoun fil mada. Kesalahan itu dari segi materi. Yang kedua, dia itu adalah khotoun fis surah. Kesalahan itu ditinjau dari segi formanya atau bentuk daripada burhan itu sendiri. Di mana burhan itu kadang dia itu terangkai daripada kias iktironi, kadang dia itu juga terangkai daripada kias istisnai. Nah, apa saja yang dia itu termasuk khotoun fil mada? Nah, khotoun fil mada itu ada 2 tinjauan. Yang pertama, dia itu dilihat dari segi lafadznya, fil lafdi. Khotoun fil mada itu fil lafdi pertama. Yang kedua adalah fil makna. Ditinjau dari kesalahan makna yang terkandung dari suatu lafadz. Yang pertama, kita akan bahas khotoun fil mada yang ditinjau dari segi lafadz. Nah, kesalahan dalam rangkai burhan yang ditinjau dari segi madanya, di mana kesalahan itu terletak pada lafadznya atau kata itu. Yang pertama, istimalul lafdi al mustarok fil qiyas. Dia itu menggunakan lafadz mustarok pada qiyas. Jadi ketika kita merangkai suatu burhan, maka kita tidak diperkenankan untuk menggunakan lafadz mustarok. Apa kemarin lafadz mustarok? Coba saya tes. Coba Arsi. Apa yang dimaksud dengan lafadz mustarok? Iya, apa lafadz mustarok? Enggak, kita tunggu dulu, kita tunggu. Ya, ini biar nostalgia pelajaran-pelajaran yang kemarin gitu kan. Iya. Apa yang dimaksud dengan lafadz mustarok? Lafadz mustarok itu adalah satu lafadz yang memiliki banyak makna. Itu lafadz mustarok. Itu. Oke. Jadi saya ingatkan lagi pelajaran-pelajaran yang lalu itu jangan lupa dipelajari atau dimurojaah ulang. Makanya saya katakan bab di ilmu mantik itu terstruktur. Mulai dari tasawurat sampai tasdikot.
Kalau kita nggak paham tasawurat, otomatis nanti kita nggak paham tasdikot. Sulit, ibaratnya gitu. Oh, sulit menerima pelajaran yang ada di kisim tasdikot ini. Kalau tasdikot itu ada dua pembahasan. Yang pertama ada pembahasan makosid, yang kedua adalah mabade. Yang pertama adalah mabadeknya. Kalau kita nggak paham mabadeknya, otomatis kita nggak akan paham makosidnya. Itu sudah pasti. Iya. Tasawuratun begitu. Kalau kita nggak paham mabade daripada tasawurat, jangan harap bisa memahami apa yang dimaksud dengan qaul sarih. Di mana qaul sarih itu termasuk makosidut tasawurat. Sama dengan ini. Jadi masih dipakai. Masih dipakai pembahasan-pembahasan yang bersifat tasawuri ini. Karena pembahasan yang bersifat tasawuri ini, yaitu sesuatu yang bersifat mufrad atau tunggal. Dan sesuatu yang bersifat tunggal itu adalah sesuatu yang merangkai tasdik. Ya, kata yang tunggal itu merangkai tasdik, merangkai suatu pembenaran. Gak mungkin kita membenarkan sesuatu tanpa kita mengetahui daripada satuan-satuan dari pembenaran itu. Jadi kita harus tahu satuan-satuannya. Dan satuan-satuan itu difahami di kisim tasawurat. Di mana ketika kita sudah mempelajari tasdik. Dan tasdik itu disebut dengan qadiyah. Atau kalau kita sudah merangkai kias disebut dengan muqaddimah. Kalau hasil daripada muqaddimah itu disebut dengan natijah. Sama. Misal ketika saya mengatakan Torik itu anak yang manis. Misal, ini kok gimana ini? Ini. Salting ya. Dan setiap anak yang manis, dia itu disukai oleh misal apa ukti-ukti. Ya. Disukai oleh ukti-ukti. Sehingga natijanya adalah Torik disukai ukti-ukti. Nah, dari kata pertama, Torik itu adalah anak yang manis, itu adalah qadiyah. Rangkai daripada satuan-satuan. Torik itu adalah maudhu. Manis itu adalah mahmul. Kemudian setiap anak yang manis dia itu disukai ukti-ukti. Setiap anak yang manis dia itu juga maudhu. Disukai ukti-ukti dia itu juga mahmul. Jadi sama, nyambung, masih tetap nyambung. Sama yang terakhir, kita kembali lagi. Jadi kita tidak diperbolehkan menggunakan lafadz mustarok. Misal, ketika saya mengatakan hadihi ainun. Ini adalah ain. Ya, ini adalah ain. Wa kullu ainin yusrob, misal. Bener gak? Bukan ini misal. Hadihi ainun misal. Saya ganti contohnya. Hadihi ainun. Wa kullu ainin yusrob. Setiap ain itu diminum. Dimana ain itu adalah kata mustarok. Dan kata mustarok itu dia itu punya banyak makna. Sehingga dari sinilah kesalahan itu terjadi. Enggak, kita nggak boleh. Masa kita mau minum mata gitu kan? Misal ada mata teman sampean gitu, kemudian minum gitu. Kan mata bukan benda cair, nggak bisa diminum. Kalau dimakan mungkin. Iya kan? Mungkin saja. Siapa tahu ada orang psikopat gitu kan? Kemudian makan temennya gitu. Oh, Fatih. Enggak lah, Fatih itu orang baik gitu. Kepribadiannya bagus. Enggak mungkin gitu. Oh, GGS. GGS itu apa kepanjangannya? Ganteng-ganteng sialan gitu ya? Enggak. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah istimalul lafat al-mustah
al-mustarok fil qiyas. Yang kedua adalah istimalul lafat al-mutabayin kal mutarodif. Seperti lafat yang mutarodif, kita menggunakan hal tersebut. Misal, saya mengatakan hada saifun. Ini adalah kalau dicontoh-contoh biasanya gitu. Hada saifun. Ini adalah pedang. Di mana saif yang dimaksud ini adalah saifun khosyabiyah. Dia itu terbuat daripada kayu atau mungkin mainan pedang-pedangan anak-anak gitu kan. Hada saif itu. Wa kullu saif sorim. Dan setiap pedang itu adalah sesuatu yang tajam. Sehingga bisa disimpulkan hada sorim. Ini adalah sesuatu yang tajam. Nah, itu juga enggak diperbolehkan. Itu adalah khotoun fil mada. Dari tinjauan pertama adalah tinjauan fil lafdi. Yang kedua adalah fil makna. Ditinjau dari segi makna. Kalau ditinjau dari segi makna, itu ada beberapa hal. Yang pertama, kadang kita itu ja'ludzati kal arodi. Menjadikan sesuatu yang bersifat esensial seperti sesuatu yang bersifat aksidental. Nah, ini sulit ya bahasanya ya. Saya sederhanakan. Kita menjadikan sesuatu yang bersifat inti ya, seperti sesuatu yang bersifat sampingan. Jadi arti daripada dzati itu esensial. Sedangkan sesuatu yang bersifat al-arodi itu sesuatu yang bersifat aksidental. Aksiden itu sesuatu yang kemarin teman-teman yang belajar makulat ada istilah jauhar sama aro. Jauhar itu adalah substansi. Kalau arot itu adalah aksi itu adalah inti, sedangkan aksiden itu adalah sesuatu yang melingkupi daripada jauhar itu sendiri. Misal Mas Soleh. Diri dari Mas Soleh ini itu adalah jauhar. Soleh ini dari baik hatinya, mulai dari postur tubuh yang perfect lah insya Allah. Itu adalah arot. Arot. Jamaknya adalah al-arot. Paham ya? Ketika al-arot itu al-jalis bis safina mutaharrik. Seseorang yang duduk di safina atau perahu itu bergerak. Di mana pergerakan daripada orang yang dia itu di perahu itu tentu bukan pergerakan dia sendiri. Tapi dia itu bergerak karena sesuatu yang ditempatinya itu ikut bergerak. Sehingga dia itu bersifat rodi. Kemudian premis yang kedua dikatakan wa kullu mutaharrikin la yathbutu fi mawdi'in. Dan setiap sesuatu yang bergerak dia itu tidak tetap pada tempatnya. Dan premis yang kedua ini bersifat dzati. Sehingga kita menyamakan apa? Sesuatu yang bersifat esensial. Itu enggak diperbolehkan. Karena jelas beda. Bergeraknya seseorang karena dia berjalan dan bergeraknya seseorang karena dia itu naik perahu itu sesuatu yang berbeda. Beda ya? Itu namanya al-mutaharrik bidzati sama al-mutaharrik bi harokati ghairi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu adalah ja'lun natija ihda muqaddimatil qiyas. Jadi sesuatu yang enggak diperbolehkan itu menjadikan suatu natija di mana natija itu dia itu sudah masuk dari salah satu premis yang kita bangun. Istilah ini diistilahkan dengan musodaro alal matlub. Kalau di kitab-kitab apa di syarah atau apa mungkin itu diistilahkan dengan musodaro alal matlub. Contohnya mungkin misal kalau di contoh-contoh biasanya hadihi nuklah wa kullu nuklatin haroka. Nuklah itu dia itu sama dengan haroka. Ya, dia itu sama dengan haroka. Nuklah itu dia itu adalah kata lain daripada haroka.
Ini adalah sesuatu yang bergerak. Dan sesuatu yang bergerak ini dia itu adalah suatu pergerakan. Dan ini adalah suatu pergerakan. Nah itu juga kita nggak diperbolehkan. Gitu. Atau apa tadi istilah tadi jaklun nati jati ihda muqaddimatil qiyas itu diistilahkan dengan musodaro alal mat alal matlu. Nah, di samping sana ada beberapa kitab yang menyebutkan itu hampir sama dengan musodaro alal matlub. Ada namanya itu al-barhana ala ghairil matlub. Al-burhana ala ghairil matlub ini kita membuktikan, jadi pembuktian terhadap sesuatu yang tidak kita cari. Jadi kita ingin membuktikan sesuatu hal, kebenaran sesuatu hal, tapi yang kita jadikan sandaran itu adalah sesuatu yang bukan kita cari. Misal, saya kasih contoh. Ada orang yang mengatakan umat Islam ini terbelakang atau nggak maju. Apa sebab umat Islam nggak maju? Sebabnya itu adalah karena umat Islam sekarang nggak mengenakan peci, nggak mengenakan atribut-atribut keagamaan yang lain. Sekarang pertanyaannya, apakah kemajuan umat Islam itu ditinjau dari segi dia mengenakan atribut-atribut keagamaan? Enggak kan? Ah, itu namanya al-burhana ala ghairil matlub. Dia itu adalah pembuktian terhadap sesuatu yang tidak dicari. Ada seperti itu. Yang selanjutnya dia itu ayyakhuda hukmun nau'i lil jinsi. Kita mengambil hukum nau' terhadap hukum jenis. Kalau bahasa gampangannya kita itu takmimul khos. Kita itu adalah mengumumkan atau menguniversalkan sesuatu yang bersifat khusus. Itu juga nggak diperbolehkan. Sehingga kita itu mengeneralisasi sesuatu. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Sesuatu yang bersifat khusus, ya sesuatu yang bersifat khusus. Sesuatu yang bersifat umum, ya sesuatu yang bersifat umum. Kita nggak boleh menjadikan sesuatu yang bersifat khusus, kita jadikan sebagai sesuatu yang bersifat umum. Kalau contohnya misal, kalau di kitab-kitab dicontohkan, al-farosu hayawan, wa kullu hayawanin natik. Faros itu atau kuda itu adalah hewan. Dan setiap hewan itu natik. Nah, yang muskilah itu wa kullu hayawan natik. Kita mengambil hukum nau terhadap kita mengambil suatu hukum yang ada di hukum nau kepada hukum jenis. Itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak setiap hayawan itu natik. Tapi yang benar itu adalah sebagian daripada hayawan itu natik. Itu juga nggak diperbolehkan. Yang terakhir, dari khotoul mada yang ditinjau dari segi makna. Kita menjadikan ja'lu ghairul qot'i kal qot'i. Kita menjadikan sesuatu yang bersifat wahmi atau ilusif atau sesuatu yang enggak bersifat pasti seperti sesuatu yang bersifat pasti. Contohnya kalau di kitab-kitab biasanya saya ambil contoh di kitab aja. Biar teman-teman kalau nanti mendapati oh ternyata ini ada di kitab. Contohnya itu. Contohnya hada mayitun. Ini adalah mayit. Ya. Wa kullu mayyit jamat. Dan setiap mayit itu adalah jamat atau benda mati. Benar gak? Misal, teman-teman mendapati orang yang tertabrak gitu, kemudian meninggal. Kemudian ini adalah mayit gitu. Atau mungkin di uh, rumah sakit, kemudian lihat di kamar mayit, kemudian mengatakan ini adalah mayit. Dan setiap mayit ini adalah jamat atau benda mati. Sehingga kita mengatakan hada jamat. Ini adalah benda mati. Benar gak? Salah. Kenapa? Apa perbedaannya? Karena mayit secara hakikat itu adalah sesuatu yang punya ruh. Namun dia itu dicabut ruhnya. Tapi jamat secara asal dia itu bukan sesuatu yang punya ruh. Iya kan? Nah, itu perbedaannya di sana. Nah, itu adalah khotoun fil burhan yang ditinjau dari segi apa tadi? Filaf, masa filaf di filmada. Ditinjau dari mada.
Sehingga mada kalau teman-teman mendapati madatul qiyas, berarti yang dimaksud daripada madatul qiyas itu adalah sesuatu yang merangkai kias itu. Jadi bagian-bagian yang merangkai kias itu namanya madda. Sedangkan ada istilah suratul kias. Surah kias itu apa? Gambarannya. Berarti apa gambaran kemarin? Ya seperti kemarin ketika saya mengatakan kias itu dibagi kepada iktironi dan istisnai. Di mana iktironi kemarin kita pelajari ada namanya syakel awal, syakel sani, syakel salis, dan syakel robi. Itu namanya suratul qiyas. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada khotoul burhan yang ditinjau dari segi suratul qiyas. Apa surahnya? Khotoun fis surah. Yang pertama, khotoun fis surah ini ada dua hal. Yang pertama dia itu adalah al-khurud min askalil qiyas. Dia keluar daripada syakel qiyas. Nggak mengikuti rambu-rambu daripada apa yang telah ditetapkan. Maksud daripada ini apa? Dia itu lam yu'tafihi bil had al ausad. Dia tidak mendatangkan had ausad. Sehingga ketika kita merangkai suatu kias, kok kita tidak mendatangkan had ausad, maka kias itu bisa kita katakan sebagai kias yang batil. Had ausad kemarin apa? Dia itu adalah madda daripada suatu kias yang diulang. Misal, al-insan hayawan, wa kullu hayawan mutaharik bil iroda. Apa yang diulang dari dua premis yang saya katakan? Hayawan. Nah, hayawan itu namanya hadul ausad. Misal ada orang yang mengatakan kullu insan hayawan, wa kullu hajar jamat. Ada nggak hadul ausadnya? Nggak ada. Masa ada orang mengatakan setiap manusia itu adalah hayawan dan setiap daripada batu itu benda mati? Mana hadul ausadnya? Nggak boleh. Nah, itu juga termasuk khotoun fis surah. Yang kedua, dari khotoun fis surah ini dia itu tarku syartin min syurutil askal atau syurutil kias. Jadi kalau kita ingin merangkai suatu kias dan kias itu termasuk kias syakel awal atau kias syakel sani atau kias syakel salis atau robi, maka kita harus mematuhi rambu-rambunya. Di mana kita pelajari kemarin salah satu daripada syakel itu secara apa? Seluruh itu cuma satu kan ya kemarin ya, adalah kias syakel awal. Apa syarat daripada syakel awal? Coba misal kita review sedikit. Apa syarat daripada kias syakel awal? Azam. Biasanya orang yang ngaji kok dia itu pegang HP kemudian scroll atau apa, biasanya itu sudah merasa kalau oh insya Allah paham semua saya. Tanya aja mas gitu. Tanya pelajaran mantik mulai dari awal bab anwaul ilmi hadis sampai khotoun fil burhan ini insya Allah saya tahu semua gitu. Oke. Apa syarat daripada sakal awal? Kelamaan. Coba sugeronyo, mukodimah sugeronya harus mujaba. Kemudian yang kedua, kan dikasih tahu kan? Nah, dikasih tahu aja. Apa sok-sokan mikir gini-gini gitu kan? Langsung aja ngomong gitu loh, dikasih tahu sok-sokan mikir gitu, biar kelihatan mikir gitu. Padahal dari tadi nggak mikir gitu kan? Itu sok-sokan Nazam ini kan? Oke. Jadi yang terakhir itu adalah meninggalkan salah satu syarat dari beberapa syarat daripada kias. Misal, kalau kita ingin merangkai kias syakel awal, di mana kias syakel awal itu punya syarat. Apa syaratnya? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Akhdari di Matan Sulam, wa syartuhul ijabu fi sughrahu wa antura kulliyatan
kubrohu. Di mana muqaddimah sugronya dia itu harus mujabah dan muqaddimah kubronya harus kulliyah. Yaitu harus kuliah. Harus kuliah ya. Gak boleh bolos ya. Iya. Karena sekarang kuliah itu wajib atau enggak? Oh enggak ya. Ya, wajib bagi sebagian orang dan wajib bagi sebagian besar yang lain. Enggak wajib bagi sebagian besar yang lain, benar enggak? Hah? Kalau kalau apa azam gini sudah enggak wajib. Udah kelihatan wajah-wajah azam itu enggak mungkin mewajibkan kuliah gitu kan. Nah, berbeda kalau sama senior antum yang satu ini, Mas Alek. Ini mewajibkan kuliah, ikut kuliah terus. Ah, terus mana? Ini kan. Iya, oke. Ini sponsor kita kan. Jadi enak kita itu. Di sini itu ada sponsornya gitu kan. Iya. Oke, misal kita ambil contoh. Misal saya kasih contoh. Eh la syai'a minal insan bifaros. Tidak satupun daripada manusia itu kuda. Termasuk kok dia apa? Apa? La syai'a. Ayo. Kuliah saliba. Jadi sur la syai'a itu kan kuliah saliba kemarin ya. La syai'a, la wahida, la ahada. Itu adalah sur daripada kuliah saliba. Misal saya mengatakan la syai'a minal insan bil faros, bifaros. Wa kullu farosin hayawan. Dan setiap daripada faros itu atau kuda itu hewan. Termasuk apa? Kuliamu mujabah. Benar gak? Ketika saya mengatakan kuliah mujabah sama kuliah mujabah. Memenuhi syarat gak? Kuliah mujabah, kuliah salibah dengan kuliah mujabah. Memenuhi syarat gak? Oke, kita lihat mukodimah sugronya. Mukodimah sugro daripada kias syakel awal itu harus mujabah. Sedangkan di awal ini dia itu sudah tidak mencerminkan daripada syarat yang terpenuhi. La syai'a itu kuliah salibah. Salibah berarti sudah nggak memenuhi syarat syakel A awal. Yang kedua wa kullu farosin hayawan. Memenuhi nggak? Apa mukodimah kubronya? Memenuhi. Walaupun mukodimah kubronya memenuhi, tapi kalau mukodimah sugronya nggak memenuhi, tetap itu termasuk tarku syartin min syurutil qiyas dan itu nggak diperbolehkan. Itulah pembahasan yang penting di ilmu kodim. Sebenarnya panjang sebenarnya. Ada di bait juga apa yang menjelaskan tentang apa istilahnya irtibat daripada mukodimah dan natijah. Itu juga nggak kita bahas. Kemudian kemarin kias istisna yang invisoli kita juga nggak membahas. Kemudian kias sakel sani, salis dan robik kita juga nggak membahas. Kemudian bait yang penting juga ada bait yang dikatakan oleh Imam Akhdari, beliau mengatakan watantahi ila daruratin lima min daurin au tasalsulin qad lazima. Itu juga penting. Karena itu kaitannya nanti kita merangkai suatu argumentasi. Ketika kita beradu argumentasi dengan lawan debat kita, di mana ketika kita tidak memastikan kalau mukodimah yang kita pakai tidak bersifat yakin, maka sudah kita pastikan mukodimah nanti itu atau kias itu bersifat tasalsul ataupun daur. Watantahi ila daruratin lima min daurin au tasalsulin qad lazima. Itu juga penting dan itu pembahasannya agak panjang juga karena harus membahas dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan daur. Kemudian apa yang dimaksud dengan daur itu sendiri, macam-macam daripada daur. Kemudian apa yang dimaksud dengan tasalsul. Kemudian apakah semua tasalsul itu bersifat muhal?
Gitu. Apakah tasalsul itu bersifat muhal? Ternyata enggak semuanya. Apa syarat daripada tasalsul itu sendiri gitu? Nanti kita harus tahu juga tasalsul, perbedaan daripada tasalsul menurut mutakalimin dengan falasifa. Itu juga panjang. Tuh. Tapi yang penting inti dari semua pembahasan itu sudah kita sampaikan. Insya Allah itu cukup. Itu. Dan terakhir pesan saya, jangan berhenti dalam atau teman-teman jangan sampai berhenti belajar hanya dengan ilmu mantik kodim saja. Karena teman-teman harus mempelajari atau membaca kitab-kitab mantik hadis atau nanti membahas permasalahan-permasalahan lanjutan daripada Khotoul Burhan ini. Atau mungkin nanti dia itu pembahasan yang masuk dalam mughalatot. Ya, mughalatot itu hampir sama dengan safsato tadi, salah satu daripada itu. Ada istilah mughalatot. Bahkan ada kitab bagus yang dikarang oleh apa Muhammad Adil, namanya Al-Mughalatot Al-Mantikiyah. Jadi itu membahas tentang logika falasik. Nah, ada yang tahu istilah logika falasik? Logika falasik itu artinya itu kerancauan logika. Kerancauan dalam berlogika. Apa? Dungu. Atau kalau bahasa Bang Rocky itu dungu. Itu. Dan Bang Rocky juga sering kan mengutip dari salah satu kisim atau salah satu dari logikal falasik itu sendiri gitu. Kalau kitab yang bagus berbahasa Indonesia yang bagus ya kitabnya Ustadz Nuruddin. Itu termasuk kitab bagus juga. Salah satu mungkin, salah satu atau beberapa saya kasih contoh. Ada apa logikal falasik namanya itu fallacy of reification. Nah, fallacy of reification ini kita itu memposisikan sesuatu yang bersifat abstrak kepada sesuatu yang bersifat konkret. Itu juga termasuk kesalahan dan berlogika. Iya. Misal saya kasih contoh. Misal Mbak Nida menikah. Misal beberapa tahun besok, mungkin 5 tahun, 6 tahun atau berapa gitu menikah. Kemudian setelah menikah, beliau mengatakan kepada suaminya, sayang, terima kasih ya, engkau telah memilih aku sebagai pasangan hidupmu. Misal kayak gitu. Tak terasa, waktu telah menghantarkan kita sampai ke pelaminan. Nah, kata yang ingin saya garis bawahi, tak terasa, waktu telah menghantarkan kita sampai ke pelaminan. Sekarang pertanyaannya, benar gak pernyataan seperti itu? Ketika kita timbang dan kita jadikan patokan itu adalah logika. Benar atau salah? Kenapa? Enggak. Jawabannya apa? Kesalahannya letaknya di mana? Letaknya ada di kata waktu tadi. Kenapa? Karena waktu itu sesuatu yang bersifat abstrak. Dan dia memposisikan sesuatu yang bersifat abstrak itu kepada sesuatu yang bersifat konkret. Sekarang pertanyaannya, apakah sesuatu yang bersifat abstrak bisa membawa diri kita kepada sesuatu hal? Kepelaminan. Sesuatu hal itu kepelaminan. Enggak kan ya? Enggak bisa. Bahkan para teolog mengatakan kalau teman-teman nanti, ini insya Allah kita kaji juga, kalau teman-teman ada sebagian teman kita nanti di majelis belajar ilmu makulat kita kaji juga. Kalau yang namanya waktu gitu, menurut para teolog itu adalah sesuatu yang bersifat ilusif. Ya, dia itu sesuatu yang bersifat ilusif. Di mana sesuatu yang bersifat ilusif yang kita tangkap dari keberiringan atau keberurutan dari suatu kejadian. Itu namanya waktu. Sehingga sesuatu yang bersifat ilusif itu kalau di ilmu akliyat biasa disebut dengan, atau kalau teman-teman nanti belajar ilmu kalam, ada istilah al-umur al-i'tibariyah.
Gimana al-umur al-i'tibariyah? Nanti ada dua hal. Ada al-umur i'tibariyah, al-intizaiyah, sama ikhtiraiyah. Nah, waktu ini masuk al-umur al-i'tibariyah, al-intizaiyah. Dia itu sesuatu yang bersifat ilusif. Itu salah satu daripada logical fallacy. Ada juga logical fallacy namanya itu adalah ad populum. Ad populum itu adalah memutuskan suatu perkara atau memutuskan benar salahnya suatu perkara atau suatu pandangan hanya karena pertimbangan perkara itu adalah pilihan orang banyak. Itu juga termasuk kesalahan dalam berlogika. Sesuatu yang dipilih oleh orang banyak belum tentu dia itu menjadi suatu kebenaran atau suatu kesalahan. Karena itu harus kita timbang dan kita tinjau lagi berdasarkan logika. Gitu. Ada lagi kalau teman-teman sering melihat atau mungkin mengagumi Bung Rocky atau Rocky Gerung, biasanya Bung Rocky sering menggunakan atau istilah logical fallacy itu ada namanya argumentum ad hominem. Tuh, kalau teman-teman sering lihat atau mungkin di acara ILC dulu gitu kan. Ada yang suka ILC dulu. Nah, argumentum ad hominem ini dia itu ada beberapa hal. Ada 4 macam. Salah satunya ada 4 macam. Yang pertama, bisa seseorang itu ketika ada lawan bicara ya. Ada lawan bicara. Saya adalah lawan debat daripada Mas Soleh. Kemudian Mas Soleh nggak terima dengan argumen saya. Yang dilawan itu bukan argumen saya, tapi kepribadian saya. Sehingga dia mengatakan, oh Mas Gilang ini adalah orang yang nggak benar. Dia itu adalah orang yang bla 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 seperti ini. Jadi argumen dia bukan melawan argumen saya, tapi dia menjatuhkan saya lewat apa? Lewat kepribadian yang ada di dalam diri saya. Itu juga nggak diperbolehkan. Argumentasi akal lawannya dengan akal. Nggak bisa membawa sesuatu yang lain selain daripada akal. Yang kedua, kadangkala kesalahan argumentum ad hominem ini kadang dia itu menyinggung suatu kondisi atau keadaan daripada lawan bicara atau yang punya argumen. Itu nggak diperbolehkan. Misal, ada ulama yang mengatakan jilbab itu wajib. Kemudian ada seorang yang mengatakan, oh kamu kok mengatakan seperti itu gitu. Padahal keluargamu, anakmu, atau istrimu nggak memakai jilbab. Kenapa kamu mengatakan jilbab itu wajib? Nah, itu yang didatangkan itu adalah bukan apa? Bukan sesuatu yang bersifat argumentatif. Tapi argumentatif itu tidak bersifat menyangga, tapi bersifat menjatuhkan. Lewat apa? Lewat menyinggung suatu kondisi atau keadaan yang mengitari seseorang tersebut. Ada juga yang mengatakan yang ketiga, poin ketiga dari argumentum ad hominem ini kadang ketika ada orang yang mengatakan, misal Mas Soleh mengatakan, kuliah itu wajib loh. Tapi dia sendiri nggak kuliah. Iya kan? Tapi dia sendiri nggak kuliah. Misal, kuliah itu misal bukan kuliah wajib. Kuliah itu sesuatu yang penting loh. Tapi dia sendiri nggak kuliah. Kemudian lawan bicara mengatakan, loh, kamu juga nggak kuliah kok mengatakan kuliah itu sesuatu yang penting gitu. Nah, itu kan sesuatu yang keluar dari konteks. Ya, harusnya dia mengatakan, loh, kenapa kamu kok bisa mengatakan kalau kuliah itu sesuatu yang penting? Gitu. Tapi yang dikatakan, kamu kok mengatakan seperti itu, padahal kamu nggak mengerjakannya gitu. Sesuatu yang dikerjakan dengan sesuatu yang diutarakan itulah lain. Atau mungkin yang poin keempat, kadang ada istilah itu meracuni sumur. Ada istilah meracuni sumur. Atau poisoning the well. Atau meracuni sumur ini misal, Mas Faiz, tadi kita ambil contoh tadi. Mas Faiz ini kembali ke Indonesia. Kemudian jadi ketua atau ketua umum Muhammadiyah. Wah, menjadi orang yang terkenal ya. Dia punya argumentasi, lawan debatnya
dia itu ingin menjatuhkan argumentasi itu. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mencari titik lemah atau mencari suatu kesalahan yang pernah dimiliki oleh Mas Faiz, sehingga apa? Sehingga orang-orang yang dia itu mendengar atau melihat Mas Faiz itu menjadi muak. Itu. Menjadi muak. Itu namanya itu 4 macam daripada argumentum ad hominem. Itu penting, biasanya sering dipakai oleh politisi atau orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia politisi. Itu sangat penting. Ingin mengetahui argumentasi-argumentasi itu. Apakah logical fallacy itu ada lagi? Oh, ada banyak. Ada namanya missing the point, misal, atau strawman fallacy, atau fallacy of accident, atau mungkin genetic fallacy. Itu banyak banget. Kalau yang terakhir genetic fallacy itu kesalahan itu melihat dari siapa yang ngomong, bukan apa yang dikatakan. Misal, Faiz itu lagi-lagi Faiz adalah orang yang terkenal menjadi ketua umum Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Kemudian Faiz punya anak. Gitu kan? Faiz punya anak. Kemudian ada temennya yang mengatakan, ada temennya yang dia itu menjadi panitia seleksi masuk Timur Tengah. Misal, seleksi masuk kampus Timur Tengah. Kebetulan anaknya Faiz ini ikut seleksi. Kemudian itu anaknya Faiz gitu. Kalau bapaknya itu adalah orang soleh dan pinter, pasti anaknya juga pinter. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap daripada anak orang pandai atau anak daripada profesor ataupun kiai, anaknya juga ikut memiliki kepribadian seperti bapaknya? Enggak juga kan? Enggak juga. Atau mungkin Faiz sekarang berada di Al-Azhar, di mana Al-Azhar ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya adalah Asy'ari sama Maturidi. Fikihnya adalah salah satu daripada madhab yang mu'tabar. Syafi'i, Hanafi, Maliki sama Hambali. Tasawufnya adalah rujukannya Imam Junaid Al-Baghdadi sama Imam Abu Qasim Imam Ghazali. Karena Mas Faiz ini berada di sini, kemudian ada tetangganya itu nggak suka dengan manhaj Al-Azhar. Mas Faiz pulang ceramah, kemudian yang dilihat itu bukan apa yang disampaikan. Mungkin Mas Faiz menyampaikan an-nadhafatu minal iman, misal, kebersihan sebagian dari iman. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengingkari atau yang menolak kalau kebersihan itu adalah sesuatu yang nggak penting? Tapi karena premis-premis atau proposisi itu yang dilontarkan itu dari Mas Faiz, dan Mas Faiz itu adalah bermanhaj Azhari, di mana orang tersebut nggak suka dengan manhaj Azhar, maka dia mengatakan itu sesuatu yang salah. Nah, itu juga menjadi suatu kesalahan dalam berlogika. Itu. Nah, dan masih banyak lagi. Itu. Jadi itu namanya logical fallacy. Itu sebagian daripada logical fallacy. Yang terakhir, pesan saya ulangi lagi. Jangan berhenti hanya membahas atau mengkaji satu kitab. Semakin kita belajar, semakin kita membaca, maka kita akan memperoleh diri kita sebagai orang yang tidak tahu. Bukan memperoleh menjadi orang yang semakin tahu. Karena hakikat atau puncak daripada belajar itu ketidaktahuan kita. Semakin kita belajar, semakin ada pertanyaan yang melayang di kepala kita. Sehingga terus belajar. Dan nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya kalau teman-teman di awal-awal waktu, lebih-lebih di awal-awal waktunya, yang masih belum kuliah, atau mungkin yang sudah kuliah tingkat 1, untuk memprioritaskan belajar.
baik talaki ataupun kuliah. Tuh. Yang penting tahu porsi. Oh, saya masih mubtadi'. Jadi harusnya saya belajar kitab-kitab mubtadi'. Gitu. Oh, saya belum khatam nahwu sorof, belum khatam juga ilmu bayan, belum juga khatam ilmu mantik, belum juga khatam ilmu kalam, belum juga khatam ilmu wadok. Oh, harusnya saya nggak belajar ilmu usul fiqh terlebih dahulu. Walaupun kitab mubtadi'. Kenapa? Karena ilmu usul fiqh itu adalah gabungan daripada ulum akli dan nakli. Jadi kita harus belajar ilmu akli juga, ulum nakli juga atau lughah juga. Kita harus tahu posisi kita di mana. Dan yang terpenting, sampean kalau istilahnya ulama-ulama itu harus punya mursyid. Mursyid itu orang yang membimbing. Enggak secara istilahannya. Mursyid ini yang saya pakai itu adalah istilah saya sendiri. Istilah harus punya pembimbing. Pembimbing apa? Pembimbing di mana orang tersebut adalah patokan kita yang bisa kita tanyai, yang bisa kita jadikan rujukan, dan setiap kali kita mau melangkah, kita konsultasi ke dia. Jangan sampai sampean nggak punya mursyid kemudian sampean belajar dengan otodidak. Itu aib bagi seorang thalib ilmi kemudian belajar secara otodidak saja. Apalagi belajar ilmu agama itu harus ada gurunya. Gitu. Jadi nggak bisa teman-teman belajar ilmu agama kemudian saya langsung merujuk Quran dan Sunnah saja gitu. Nggak perlu belajar ilmu nahwu, sorof, balaghah, ilmu mantik dan lain sebagainya. Langsung saja saya istinbat al-ahkam di Quran dan Sunnah gitu. Memang kita bisa dan punya kapasitas seperti ulama-ulama mujtahid terdahulu. Nggak punya. Jadi harus ada guru. Itu ya. Maksudnya ya. Jadi harus tetap belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin kalau ada teman-teman yang saya buat contoh-contoh itu bukan bermaksud menyinggung atau bermaksud merendahkan atau apa gitu. Tapi sifatnya untuk takriban lil fahmi saja. Untuk mendekatkan pada suatu pemahaman kita. Gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.